رب يسر ولا تعسر ربي آمين بالخير بسندنا المتصل إلى إمام الجلالين رحمهم الله وقد الله سرهما وأدام نفع بعلومهما وبركاتهما ونفحاتهما ومدادهما وكراماتهما في الدارين آمين. Kita ulang kembali ayat 16 surah Ali Imran. Wa naj'aluhu rasula, dan kami jadikan akannya Nabi Isa alaihissalam sebagai rasul ila Bani Israel, kepada Bani Israel. Kapan Nabi Isa menjadi utusan Allah kepada Bani Israel? Menurut satu pendapat adalah fis-siba, waktu dia masih kecil. Kenapa dikatakan waktu kecil? Karena Nabi Isa alaihissalam telah mendakwahkan ketauhidan kepada mereka ketika Nabi Isa masih dalam keadaan buaya, di dalam buaya. Ba'dal bulugh, atau Nabi Isa menjadi rasul kepada mereka setelah balik. Waktu kecil itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah ketika dia sudah balik. Ini pendapat kedua. Karena padilannya adalah untuk takhyir. Berarti ada dua pendapat. Panafakha Jibrilu fi jaybir dar'iha, maka meniupkan oleh malaikat Jibril alaihissalam ke dalam kerah dar'iha, baju besinya Sayyidatina Maryam, fahamalat, maka dia pun hamil. Wa kana min amriha ma dzukira fi surati Maryam, dan ada di antara urusannya Sayyidatina Maryam, arti urusannya adalah ceritanya Sayyidatina Maryam. Di antara ceritanya Sayyidatina Maryam adalah sesuatu yang disebutkan dalam surah Maryam secara khusus. Falamma ba'athahu Allah, maka tatkala mengutus akannya Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, qala lahum, berkatalah Nabi Isa kepada mereka. Kata Imam Jalalain tentang wa kana min amriha ma dzukira, ini seolah-olah beliau menyampaikan kepada kita stop dulu cerita Maryam sampai di sini. Kita akhiri dulu cerita Sayyidatina Maryam sampai di sini. Cerita lengkapnya Sayyidatina Maryam ada di surah Maryam. Sekarang kita beralih kepada cerita putranya Nabi Isa alaihissalam. Itu makna kalimat wa kana min amriha ma dzukira fi surati Maryam. Cerita Sayyidatina Maryam disebutkan dalam surah Maryam. Sekarang kita enggak sambung dulu. Kita beralih kepada cerita putra beliau ketika mendakwahkan agama tauhid kepada Bani Israel. Maka diawali dengan kalimat falamma. Maka tatkala mengutus akannya Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, qala lahum, berkatalah Nabi Isa kepada mereka, inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Anni itu ditakdir bi, karena kalau baca a diantaranya adalah setelah huruf jar, maka ditakdirkan bi. Anni ay bi anni, dengan bahwa sesungguhnya aku qad jitukum, sungguh aku datang kepada kalian, sungguh aku datang kepada kalian bi ayatin, alamatin, dengan tanda, ala sidqi, atas kebenaranku. Maksud atas kebenaranku, atas kebenaran pernyataan aku kepada kalian bahwa aku adalah utusan Allah, mirabbikum, dari Tuhan kalian. Hiya, dianya tanda adalah yang membuktikan aku ini betul-betul utusan Allah.
yang membuktikan bahwa pernyataan saya kepada kalian, saya adalah utusan Allah, itu benar, bukan bohongan, yaitu anni, sesungguhnya aku. Dalam satu qiraah dengan kasrah inni. Berarti kalau kasrah bacanya istinaf. Kalau anni berarti maf'ul bih. Jatuh untuk mahal maf'ul, jatuh untuk mahal fa'il, jatuh untuk mahal naib fa'il, jatuh setelah illa, jatuh setelah huruf jar. Itu yang menyebabkan anna dibaca a. Tapi apabila ibtida atau istinaf itu bacanya inna. Maka qiraatnya dua, ada anni, ada inni. Anni, sesungguhnya aku, akhluqu, aku ciptakan. Ditafsirkanlah aku ciptakan itu dengan usawwiru, aku bentuk. Kenapa ditafsirkan aku bentuk? Karena satu-satunya zat yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta pesawat terbang. Siapa yang menciptakan ini? Mereka tidak menciptakan, mereka hanya membentuk. Yang menciptakan itu kalau bahan bakunya nol, bahan bakunya enggak ada. Dia menciptakan tulang, dia menciptakan tanah, dia menciptakan air, itu baru disebut menciptakan. Sedangkan Nabi Isa, beliau tidak menciptakan, beliau hanya membentuk dari bahan baku tanah, dirubah menjadi bentuk burung. Maka di dalam Al-Quranul Karim atau dalam hadis Nabi SAW, kalau ketemu ayat, kalau ketemu pernyataan yang berbunyi khairul khaliqin, Allah adalah sebaik-baik pencipta, maka penafsirannya adalah Allah sebaik-baik yang membentuk. Dikatakan sebaik-baik kalau ada tandingannya, sementara yang menciptakan hanya satu, tidak punya tandingan. Maka al-khaliqin wa huwa ahsanul khaliqin, dia adalah sebaik-baik yang menciptakan, maknanya adalah musawwirin. Itu sepakat penafsiran ulama begitu. Enggak pilih tempat, di mana saja jumpa. Itu tafsir mutlak, satu-satunya penafsiran, tidak ada lagi perubahan. Ayat di sini ini tafsirannya, di ayat di sini ini penafsirannya, tidak. Di seluruh Al-Quran, di seluruh hadis Nabi, kalau ada penisbahan penciptaan kepada makhluk, maka maknanya adalah membentuk. Akhluqu ay usawwiru lakum, aku bentuk bagi kalian, minat tini, dari tanah, kahai'atit tayri, seperti bentuk burung, ay misla surati, seperti bentuknya burung, seperti bentuknya burung. Maka kaf pada ayat kahai'ati itu isim maf'ul, isim maf'ul. Paham isim maf'ul? Paham isim maf'ul? Bukan isim fi'il, bukan isim fa'il, isim maf'ul. Tapi isim i'rabnya untuk maf'ul. Isim i'rabnya untuk maf'ul. Usawwiru lakum, aku bentuk bagi kalian, minatini, dari tanah, akan misla hayatit tayr, seperti bentuk burung. Karena kaf itu ditafsirkan dengan mithla, maka i'rabnya untuk isim maf'ul. Kalimatnya isim, i'rabnya maf'ul. Itu makna dari isim maf'ul. Fa anfukhu fihi, maka aku tiupkan fihi, padanya. Domir kembali ke kaf, padanya bentuk burung. Maka kalau kaf itu kita artikan huruf, maka enggak ada domir yang pernah kembali ke huruf. Domir tidak pernah ada kembali ke huruf. Nah, di sini hi itu kembali kepada kaf. Itu menunjukkan kaf itu berbenah bukan huruf, tapi dia mithla. Nah, aku tiupkan padanya bentuk burung,
fayakunu tayran, maka jadilah ia bentuk burung, itu burung benaran. Fayakunu, maka jadi ia bentuk burung, tayran, itu burung benaran. Dalam satu qiraat tairan, fayakunu tairan, maka jadi ia bentuk burung, itu burung. Jadi burung itu bahasa Arabnya boleh tair, boleh tair. Tair sekarang itu juga digunakan untuk pesawat terbang. Tair. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud dari izin Allah? Bi iradatihi, dengan keinginannya Allah, dengan kehendaknya Allah. Nah, di dalam ayat itu dijelaskan adalah burung. Tapi burung apa yang dibuat ketika itu oleh Nabi Isa alaihissalam? Maka ditafsirkan di sini, fa khalaqa lahum khaffas. Khaffas. Burung apa itu? Khufas, kelelawar. Khufas. Maka menciptakan. Nah, di sini dikatakan khalaqa juga, maknanya fasawwara. Maka membentuk ia Nabi Isa lahum, bagi mereka Bani Israel, akan khufas, yaitu kelelawar. Kenapa kelelawar? Li'annahu, karena sesungguhnya kelelawar akmalut tayr, itu yang lebih sempurna, bentuk yang lebih sempurna dari burung-burung, khalqa, di segi bentuk. Bentuk burung yang paling sempurna itu kelelawar. Fakana yatiru, maka ada ia kelelawar itu terbang. Wahum yanzuruna, dan mereka memperhatikan akannya kejadian tersebut. Mulai pada tanah liat yang diambil oleh Nabi Isa, kemudian dibentuk menjadi kelelawar, lepas itu ditiup, setelah tiup dia hidup, setelah hidup dia terbang. Fa idza ghaba an a'yunihim, maka apabila telah hilang ia kelelawar dari pandangan mereka, saqata mayitan, jatuh ia kelelawar hal keadaan mati. Itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, tanda saya ini adalah utusan Allah, tanda bahwa apa yang saya sampaikan kepada kalian, saya ini adalah utusan Allah, itu benar, bukan bohongan. Ubarri'u ay asfi, aku menyembuhkan al-akmaha, orang buta dari lahir. Kalau a'ma itu bisa saja butanya sekarang, dulu tidak. Tapi kalau bahasa akmaha, alladzi wulida a'ma, anak yang dilahirkan dalam keadaan buta. Wal abras, dan sopak.
Wa khassa atau wa khussa, dikhususkan kedua-duanya, buta dari bawaan kandungan sama sofa, bidzikri dengan penyebutan, li'annahuma karena sesungguhnya keduanya dua penyakit, daun i'ya, itu penyakit yang sulit disembuhkan. A'ya itu arti dasarnya mencapekkan. Daan i'ya penyakit yang mencapekkan, yang meletihkan. Meletihkan siapa? Meletihkan dokter di zaman itu. Bahkan sampai hari ini tidak ada dokter yang mampu menyembuhkan mata yang buta dari bawaan lahir. Itu mana i'ya. Wa kana ba'suhu fi zamanit tibbi, adalah diutusnya Nabi Isa alaihissalam, adalah diutusnya Nabi Isa alaihissalam pada zaman kedokteran, pada zaman kedokteran. Fa'abra'a fi yaumin, maka menyembuhkan ia Nabi Isa dalam satu hari, khamsina alfa, 50.000 orang, dengan doa, dengan syarat iman, dengan syarat dia beriman. Walaupun pernyataan ini dari Al-Quranul Karim dan hakikat yang sesungguhnya itu benar, tidak diragukan sedikit pun, tapi pendeta-pendeta mereka juga menggunakan misi yang sama, menyembuhkan dengan spiritual yang jelas. Mereka mau dibaptis, akan memberikan biaya pengobatan gratis kalau dia mau murtad, masuk ke rumah sakit tertentu di Kota Padang, apa namanya, Yos. Itu punya rumah sakit bahaya itu, Yos Sudarso. Itu di pintunya kata orang lihat ada palang salib. Itu kalau tidak sanggup bayar di situ, dia datang. Mau gratis boleh, yang penting haleluya. Dia menggunakan misi pengobatan, misi sosial untuk memurtadkan orang Islam. Bukan itibak dari Nabi Isa, bukan itibak sebetulnya. Pokoknya ya mirip gitu, mirip. Mungkin dia terinspirasi di situ dengan pengembangan agama Nabi Isa, tapi sangat beda sekali. Nabi Isa mengembangkan agama tauhid, mereka mengembangkan agama syirik. Nah, wa uhyil mauta biiznillah, aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Karrarahu, mengulang-ulang ia Allah akannya kalimat biiznillah. Tadi juga ada biiznillah, yaitu fayakunu tayran biiznillah wa uhyil mauta biiznillah. Karrarahu, Allah ulang-ulang kalimat biiznillah linafyi tawahumil uluhiyati fihi, untuk menolak, untuk menafikan, untuk mentiadakan dugaan ketuhanan pada Nabi Isa alaihissalam, supaya orang-orang tidak mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Allah Maha tahu bahasanya mereka nanti akan
menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan, akan menganggap dia sebagai Tuhan, maka pernyataan itu Allah ulang dalam Al-Quran. Nabi Isa sendiri mengatakan, saya menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Saya bentuk burung, kemudian saya tiup jadi burung benaran dengan izin Allah. Kemudian pada kalimat ubri'ul akmaha wal abros, kenapa tidak ada biiznillah? Karena di sana tidak terlalu nampak kemutlakan ketuhanan. Dan biasa juga orang bisa juga menyembuhkan. Itu masuk dalam kategori kedokteran, perkara yang biasa. Menyembuhkan penyakit secara syariat itu biasa, masuk dalam kemampuan manusiawi. Tapi kalau tanah jadi burung benaran, orang mati bisa dihidupkan kembali, ini yang ada celah untuk dikatakan Nabi Isa itu Tuhan. Tapi kalau dia bisa menyembuhkan, dia Tuhan, maka hal itu tidak mungkin dia katakan dia bisa menyembuhkan, pasti dia Tuhan. Tidak, karena menyembuhkan itu bisa Allah buat, bisa Allah takdirkan melalui tangannya dokter. Tapi kalau menghidupkan orang mati enggak ada. Itu mutlak milik Allah. Membentuk tanah jadi burung dan terbang menjadi burung asli, itu mutlak milik Allah. Nah, dua perkara inilah yang ada celah untuk dikatakan Nabi Isa itu Tuhan. Maka dua kalimat itulah yang dikatakan, yang diberi dengan kata-kata biiznillah. Naam, aku hidupkan orang mati dengan izin Allah. Fa ahya, maka menghidupkan ia Nabi Isa akan Azir namanya, sadiqan lahu, kawan beliau. Kemudian Nabi Isa juga menghidupkan Ibnal Ajuz, anak dari seorang nenek tua. Anak dari seorang nenek tua. Kemudian Ibnatul Ashir, wanita, anak wanita berusia 10 tahun. Fa'asau, maka mereka hidup. Wa wulidalahum, dan dilahirkan bagi mereka. Bukan hanya hidup 2 jam saja lalu mati lagi, tidak. Sampai kawin, sampai punya anak. Kemudian Allah Nabi Isa hidupkan lagi Sam bin Nuh. Berapa jaraknya itu? Sam bin Nuh, Nabi kedua, Rasul kedua. Padahal Nabi Isa itu adalah Rasul kedua terakhir. Nabi Nuh itu Rasul kedua dari awal. Nabi Isa Rasul kedua dari akhir. Berarti sudah ratusan tahun. Lihat di dalam, 4000 tahun sudah meninggal. Nah, 4000 tahun sudah meninggal. Wa mata fil hal, lalu dia meninggal waktu itu juga. Ada yang hidup sampai punya anak, ada yang hidup langsung meninggal. Ya, ada waktunya meninggal sebetulnya itu. Ini sebagai bukti yang baru meninggal lama pun bisa, yang baru-baru meninggal juga bisa. Nah, itu mukjizat yang ketiga dari Nabi Isa alaihissalam, menghidupkan orang yang sudah mati. Yang keempat, wa unabbiukum bima ta'kulun, aku akan beritahu kepada kalian dengan sesuatu yang kalian makan.
wa ma tadakhirun, dan sesuatu yang kalian simpan, takhbauna, kalian simpan, fi buyutikum, dari atau di rumah-rumah kalian, mimma lam uayinhu, dari perkara yang tidak aku saksikan akannya, dari perkara yang tidak aku saksikan akannya. Tapi kalau kita datang ke rumah kawan, kita ikut makan siang dengan dia, kita pernah buka tutup makanannya, lalu kita kasih tahu dia menyimpan itu biasa. Jadi Nabi Isa tidak pernah melihat, tidak pernah menyaksikan. Lalu Nabi Isa memberitahu, tadi antum, kalian, hai si anu ni, tadi makan sarapan paginya pakai nasi goreng, kemudian makan siangnya nasi lele, kemudian yang untuk makan malam dia sudah simpan toge. Diberitahukan, pakana yukhbiru, adalah Nabi Isa memberitahukan kepada seseorang bima akal, dengan sesuatu yang telah dia makan, wa bima yakul, dan sesuatu yang akan dia makan setelahnya. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada demikian yang telah disebutkan, la ayatal lakum, sungguh tanda buat kalian. Berarti saya mengaku sebagai Rasul Allah itu benar. Buktinya apa yang saya lakukan itu diberkati, disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penjelasan dalam kitab Kifayatul Awam atau kitab tauhid yang lainnya, mukjizat-mukjizat yang nampak di tangan para nabi dan rasul itu sama posisinya dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala, sadaqa abdi bima yakul, benar hambaku tentang apa yang dia katakan. Bukti benarnya, saya izinkan dia mengatakan, melakukan sesuatu yang enggak bisa orang lain lakukan. La ayatal lakum, itu tanda buat kalian, in kuntum mu'minin, jika adalah kalian itu orang-orang yang beriman. Wajitukum musaddiqan lima baina yadai, aku datang kepada kalian, jitukum, aku datang kepada kalian, musaddiqa, akan membenarkan, lima baina yadaya, bagi sesuatu yang ada di depan saya. Maksud depan saya adalah qabli, sebelum saya, minat Taurah, dari kitab Taurat. Jadi kedatangan Nabi Isa membawa kitab Injil itu ajarannya tidaklah bertentangan dan tidak menantang ajaran kitab Taurat. Nah, perubahannya memang ada. Perubahan dari satu syariat ke syariatnya ada, pembaharuannya ada. Tapi kalau bertentangan itu tidak. Wali uhilla lakum, dan supaya aku halalkan bagi kalian, ba'dal ladzi hurrima alaikum, sebagian sesuatu yang diharamkan kepada kalian, fiha, di dalamnya kitab Taurat. Sesuatu yang diharamkan dalam kitab Taurat itu dihalalkan dalam kitab Injil. Fa'hillu lahum, maka uhilla, fa'uhilla lahum, maka dihalalkan bagi mereka, minas samaki, daripada ikan, wattairi, dan burung, la saisiyatalah. Apa itu saisiyah? Ai saukan yu'di biha, yang tidak punya sengat baginya, sesuatu yang tidak ada duri, sengat. Jadi kalau burungnya burung yang tidak berduri, burung enggak berduri artinya tidak punya paruh pemangsa atau cakar.
Kalau ikan yang tidak punya sengat, ikan pari nggak boleh berarti. Ikan limbe, halal jami'u, dihalalkan semuanya. Maka ba'du di sana manakul. Ba'du di sana manakul. Wa li'uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum, supaya aku halalkan bagi kalian seluruh yang telah diharamkan pada kalian dalam kitab Taurat, aku halalkan dalam kitab Injil. Tapi di antara orang-orang dekat dengan kitab Taurat itu enggak mau beriman. Mereka enggak mau beriman, tetap aja dengan Tauratnya. Maka yang bertahan dengan Tauratnya, membangkang dengan Nabi Isa, maka jadilah dia Yahudi sampai hari ini. Kemudian yang mau terima, jadilah Nasrani pada hari ini, yang sebetulnya semuanya mereka sama, yaitu Bani Israel. Hanya saja Nasrani dia mendakwahkan agamanya kepada luar Bani Israel. Wajitukum bi ayatim min rabbikum, aku datang kepada kalian dengan tanda dari Tuhan kalian. Karrarahu ta'kidan, Allah mengulangnya kembali sebagai takkid, penekanan. Apa yang Allah ulang? Yang diulang yang mana? Ayatan. Kalimat ayah. Inna fi dzalika la ayatan lakum. Ayah. Diulang lagi, wajitukum bi ayatin. Jadi ayah yang diulang, bukan rabbikum. Karrarahu, Allah mengulang kalimat ayah takkidan sebagai penekanan, waliyubna ali, supaya bisa disambung di atasnya ayat berikut, fattaqullaha wa ati'un, takwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Takwa kepada Allah dengan mengikuti syariat Nabi Isa alaihissalam. Fima amurukum bih, pada perkara-perkara yang aku perintahkan kalian dengannya, daripada mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mentaatinya Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan juga Tuhan kalian, maka sembah oleh kalian akannya. Hadza siratum mustaqim, ini yang mana? Alladzi amurukum bih, sesuatu yang aku perintahkan kalian dengannya, itu adalah sirat, artinya tariq, jalan yang lurus. Nah, itu redaksinya, itu bunyi perintahnya, tapi jawabannya enggak ada di situ. Maka dijawab apa hasilnya, apa tanggapan Bani Israel, tidak disebutkan di sini. Tapi Musannaf Imam Jalalain katakan fakadzabuhu, mereka mendustakan akannya Nabi Isa. Walam yu'minu bih, dan mereka tidak beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah, maka tatkala merasa, ahassa merasa, alima mengetahui, bukan hanya merasa tapi mengetahui, oleh Nabi Isa, minhum dari mereka Bani Israel. Apa yang diketahui oleh Nabi Isa? Kufra, kekufuran mereka. Bukan hanya kekufuran, tapi wa aradul qatslahu,
mereka menginginkan membunuhnya Nabi Isa. Mereka menginginkan membunuhnya Nabi Isa alaihissalam. Qala, berkata ia Nabi Isa, man ansari ilallah, siapa yang akan menolong aku? Man ansari, siapa yang menjadi penolong-penolongku? A'wani, penolong-penolongku. Zahiban, hakadan pergi ke Allah. Nah, siapa yang menolong aku? Siapa yang siap menjadi penolong-penolong aku untuk pergi ke Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Li ansura dinah, supaya aku bisa menolong agama Allah. Ditanya oleh Nabi Isa, kayaknya di antara kalian ini ada yang punya hasrat-hasrat enggak baik, punya niat-niat jahat. Nah, siapa yang siap menolong aku untuk membantu agama Allah? Qalal hawariyun, berkatalah orang-orang Hawari. Nahnu ansarullah, kami inilah penolong-penolong Allah. Artinya agama Allah. Ditafsirkan penolong-penolong Allah, artinya a'wanu dini, penolong-penolong agamanya Allah. Penolong agama Allah, karena Allah enggak perlu ditolong. Secara ilmu hakikat agama Allah juga enggak perlu ditolong. Tapi ini bukan bicara hakikat, ini bicara syariat. Wahum, mereka adalah, siapa Hawari tersebut? Mereka Hawari itu adalah Asfiya'u Isa. Asfiya, orang-orang yang setia dengan Nabi Isa alaihissalam. Wa awwalu man amana bih, dan yang pertama orang yang beriman ia dengannya Nabi Isa. Nah, itulah Hawari. Awwalu man amana bih, yang pertama seseorang yang beriman dengan Nabi Isa. Wa kanu, dan adalah mereka berjumlah isnai asyara rajulan, 12 orang laki-laki dari Hur. Dari Hur. Apa maksud hur? Apakah bidadari? Bukan. Hur di situ maksudnya adalah al-bayadul khalis, orang-orang berkulit putih bersih. Itu mana hur, bayadul khalis, berkulit putih bersih. Wakila, adalah mereka kanu qassarin, adalah mereka itu tukang laundry. Tukang laundry, tukang gosok. Yahuruna siyab, mereka memutihkan pakaian. Yahurun ay yubayyidunaha, mereka memutihkan akannya pakaian. Itu kalimat pada hur ada dua makna. Ada bermakna memang kulit orang itu putih bersih, ada maknanya bukan orangnya yang putih bersih, tapi orang itu tugasnya adalah membersihkan pakaian, dia cuci bersih, nah, campur dengan sunlight lebih bersih, kasih kaporit, kasih deterjen, selepas itu dijemur, kemudian digosok, kasih pewangi. Nah, itu maknanya laundry. Nah, apa kata orang-orang tersebut? Amanna billah, kami beriman. Ai sadaqana billah, kami benarkan dengan Allah. Washhad, saksikanlah olehmu wahai Isa, bi anna muslimun, sesungguhnya kami
adalah orang-orang Islam. Itu asal usul pada Hawari itu. Hawariyun artinya orang-orang hur. Hawari maknanya orang-orang hur. Hurun, huraini, hawari. Kasih ya nisbah hawari, dinisbahkan kepada hur. Hur itu apa? Hur maknanya dua, berkulit putih bersih atau tukang laundry. Ada juga maknanya hur itu menurut sebagian pendapat ulama, hawarun nabi, maknanya membantu, menolong. Kalau menolong berarti penamaan itu penamaan sesuatu sebelum jadi sesuatu. Dia katakan hawari, hawari itu setelah dia menolong Nabi Isa, sementara dia belum menolong. Itu disebut dengan iktibar ma yaul, sama dengan bahasa memasak nasi. Jadi nasi diberikan nama nasi kepada beras yang akan dimasak. Itu iktibar ma yaul, bagian daripada majaz mursal. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Wahai Tuhan kami beriman dengan apa yang Engkau turunkan. Rabbana amanna bima anzalta, kami beriman dengan apa yang Engkau turunkan, yaitu dari kitab Injil. Wattaba'na ar-rasul, dan kami mengikuti sang rasul. Sang rasul yang dimaksudkan di ayat ini adalah Nabi Isa alaihi salam, bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itu bukan berbicara dalam syariat Nabi Muhammad. Faktubna ma'asy syahidin, maka tulislah kami bersama orang-orang yang bersaksi. Orang-orang yang bersaksi apa? Orang-orang yang bersaksi bagimu dengan keesaan. Tulislah kami masyahidin, bersama orang-orang yang memberikan kesaksian, bukan bersama orang-orang yang mati syahid. Syahidin itu bukan orang mati syahid. Syahidin artinya orang-orang yang memberikan kesaksian laka bagimu dengan keesaan, bagi Rasulmu dengan membenarkan. Qala ta'ala wa makaru wa makarallah, dan mereka membuat tipu daya. Wa makaru, dan mereka membuat tipu daya. Siapa membuat tipu daya? Artinya kufar Bani Israel, orang-orang kafir dari Bani Israel. Siapa yang ditipu daya? Dengan Nabi Isa alaihissalam. Apa tipu daya mereka buat? Id wakalu bihi may yaqtuluhu ghilatan. Ketika mereka menugaskan, wakalu, ketika mereka menugaskan, bihi dengannya Nabi Isa, akan orang yang membunuh ia akannya Nabi Isa secara curang, secara ghilah, menipu. Disusupkan satu orang ke situ untuk membunuh Nabi Isa. Siapa orangnya? Siapa nama orangnya? Yudas. 5 menit. Wa makarallah, dan membuat tipu daya oleh Allah Subhanahu wa taala bihim, dengan mereka. Mereka buat tipu daya, Allah buat tipu daya. Wa makaru wa makarallah, membuat tipu daya, dan membuat tipu daya oleh Allah dan mereka, bi an alqa shibha Isa alaman qasada qatlahu, alaman qasada qatlahu
faqataluhu. Allah letakkan, Allah campakkan kemiripan Isa atas orang yang bertujuan membunuh Nabi Isa. Orang yang bertujuan membunuh Nabi Isa, Allah berikan kepadanya mukanya berubah mirip Nabi Isa. Nah, faqataluhu, lalu mereka membunuh akannya Nabi Isa. Mereka membunuh akannya orang yang mirip Nabi Isa. Wa rufi'a Isa ila sama, diangkatlah Nabi Isa ke langit. Wallahu khairul makirin, Allah lah sebaik-baik orang yang membuat tipu daya. Artinya a'lamuhum bih, yang lebih tahu dengan mereka dengannya tipu daya. Allah lebih tahu dari mereka pembuat tipu daya dengannya tipu daya. Lihat ceritanya di dalam bi an alqa subha Isa ilah. Jumpa. Hasilu dzalik, kesimpulan cerita demikian adalah annahum, sesungguhnya mereka lamma tajamma'u, tatkala mereka sudah bertekad ala qatlihi, atas membunuhnya Nabi Isa alaihi salam. Ja'ahu Jibril, datang kepadanya Nabi Isa oleh malaikat Jibril. Fawajadahu, maka menemukan ia malaikat Jibril akannya Nabi Isa fi sakifihi, fi makanin, pada satu tempat, fi sakifi furja, di atapnya tempat ada lubang. Nah, kayak inilah, tuh ada lubang situ. Di satu tempat yang pada atapnya tempat itu ada lubang. Farafa'ahu, maka mengangkat ia malaikat Jibril akannya Nabi Isa dari demikian lubang ke langit. Wa amara malikul Yahud, memerintahkan oleh raja Yahudi akan seorang laki-laki yang namanya Tetanus. Ada tuh, saya bilang, nggak ada tadi kan? Ada tuh Tetanus, Tatianus, kan mirip lah itu. Titianus atau Tatianus, Tetanus lah yang mudah dibaca. Ayyadkhula ala Isa, supaya dia masuk menemui Nabi Isa alaihissalam. Fayaktuluhu, maka dia akan membunuh akan Nabi Isa. Bukan Yudas, tapi Tatianus. Falamma dakhala, maka tatkala dia masuk, falam yajidhu, dia tidak menemui akannya Nabi Isa. Kharaja, dia pun keluar. Ketika dia keluar, wa qad alqallahu subha Isa alaihi, sungguh telah mencampakkan oleh Allah, artinya meletakkan oleh Allah kemiripan Isa di atasnya. Tatianus. Falamma ra'auhu, maka tatkala mereka melihat akannya Tetanus, zannuhu Isa, mereka menganggap itulah Nabi Isa. Faqataluhu, mereka bunuh akannya. Wa fatahu ala Isa falam yajiduhu, dan mereka tetap mencari Nabi Isa, mereka tidak menemukannya. Dia cari Nabi Isa, enggak jumpa. Kemudian mereka berkata, idza kana hadza Isa fa aina sahibuna, apabila ini Isa, mana kawan kita Tetanus? Kalau ini Isa, mana Tetanus? Wa idza kana sahibuna fa aina Isa, kalau ini yang kita bunuh ini kawan kita, mana Isa? Siapa yang hilang sebetulnya? Mirip Isa, memang mirip nih, tapi kakinya enggak kayak gini. Kok beda kakinya ya? Mukanya saja yang mirip. Maka dia ragu, mereka bingung. Kemudian mereka mengatakan,
Fawaqa bainahum qitalun azim, maka terjadilah di antara mereka peperangan yang sangat besar. Kenapa terjadi peperangan? Karena mereka telah membunuh si Tatyanus yang dituntut atas kematiannya oleh keluarga dan sukunya. Terjadilah perang antar Bani Israel. Keluarga Tatyanus mengatakan, ini bukan Isa, ini kawan kami, kalian sudah bunuh, kami tuntut atas kematiannya. Dan mereka mempertahankan diri, ini Isa yang kita bunuh, betullah Isa yang kita bunuh, kawan kami mana, keluarga kami mana. Akhirnya mereka terjadi perang. Dan itulah yang dimaksud dengan khairul makirin. Bukan hanya mereka membunuh kawannya sendiri, tapi terjadi perang antar saudara. Nah, bagaimanapun mereka melakukan makar terhadap Islam, seperti yang kita ketahui dalam sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hudaybiyah, apabila ada yang murtad di antara pengikut Muhammad, wajib dikembalikan ke Makkah. Tapi apabila ada yang Islam dari penduduk Makkah, tidak boleh bergabung ke Madinah. Nah, secara logika, secara hukum logika, mereka telah membuat peraturan yang menguntungkan diri mereka sendiri. Yang murtad, kembalikan ke Makkah. Yang beriman nggak boleh ke Madinah. Jadi yang jumlahnya banyak, selalu banyak itu siapa? Mereka. Nah, itu yang mereka buat. Sahabat pun merasa nggak terima, tapi Nabi SAW justru dengan aturan seperti itu, Nabi melihat dari sudut pandang yang lain. Apa sudut pandangnya? Kalaulah orang murtad bergabung dengan kita, dia akan bisa menjadi musuh dalam selimut, akan jadi mata-mata. Tapi apabila orang Islam dari mereka yang mau masuk Islam nggak datang ke sini, itu bagus dalam dua sisi. Pertama, kalau nggak benar Islamnya, kita tidak disusupi oleh musuh. Kalau benar Islamnya, kita sudah menanamkan bibit di tengah-tengah mereka yang akan berkembang perlahan-lahan sesama mereka. Nah, itu secara pandangan Nabi Muhammad SAW. Khair. Kemarin makar lagi, tapi umat Islam tidak mampu mengendalikan makar itu. Apa makar dia? Ijazah tetap dapat, ujian tetap jalan, tapi enggak perlu ke sekolah, cukup berdering saja. Nah, kalau hal itu dimanfaatkan oleh umat Islam, maka mereka dalam 2 tahun, 3 tahun kemarin itu sudah bisa membina anak mereka dengan agama. Hidupkan daring. Nah, anak di rumah dikumpulkan, misalnya satu desa, kumpulkan di masjid, belajar pada subuh, belajar duha pada zuhur, kemudian malam selama 3 tahun mendalami Quran, maka lebih positif hasilnya. Nggak perlu lagi biaya sekolah, jajan anak, nggak ada lagi pergaulan bebas dan sebagainya. Bagus. Nah, tapi nggak dimanfaatkan. Kemudian dihapuskannya pendidikan agama di sekolah, bagus sekali. Mana letak bagusnya makar situ? Letak bagusnya adalah karena pendidikan yang diajarkan di sekolah pun itu bukan pendidikan agama. Misalnya SKI, Sejarah Kebudayaan Islam, yang diajarkan adalah kebencian kepada sahabat Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Penyelewengan sejarah itu apa? Baguslah dihapuskan, sehingga umat Islam yang sadar dengan agamanya, dia akan betul-betul memilih sekolah yang jelas agamanya.
Uzkur, ingatlah oleh wahai Muhammad, iz qala Allahu, ketika berkata oleh Allah, wahai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku itu mewafatkanmu. Berarti Nabi Isa kan meninggal berarti itu. Sementara kalian mengatakan Nabi Isa itu tidak wafat, sementara ayat mengatakan Nabi Isa itu wafat. Bagaimana penafsirannya? Artinya qabiduka, menggenggammu ke atas. Itu mana mutawaffika, menggenggammu, diambil kembali oleh Allah. Itu mana mutawaffika, qabiduka. Itu maka jangan ditafsirkan akal. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepadaku, minad dunia, dari alam dunia, min ghairi mautin, dari tanpa mati. Yang lain diangkat bertemu dengan Allah pakai mati, yang ini enggak pakai mati. Wa mutahhiruka, dan mensucikanmu, maksudnya mubaiduka, menjauhkan kamu, minalladzina kafaru, dari orang-orang yang mereka kafir. Wa ja'ilul ladzina tabauka, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu, sodaku, yang mereka benar, yang mereka membenarkan, binubuwatika, dengan kenabianmu, dari orang-orang Islam dan orang-orang Nasoro. Karena yang membenarkan kenabian Nabi Isa alaihissalam bukan hanya orang Nasara, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan seluruh para rasul, bahkan kita tidak membeda-bedakan antara mereka. La nufarriqu baina ahadim min rusulih, la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Naam. Itu maka dibuat di sana muslimin. Jadi diangkat oleh Allah, dijadikan orang-orang yang mengikut Nabi Isa. Maksudnya mengikut di sini membenarkan kenabian Nabi Isa, baik dari orang Islam dimaksudkan adalah umat Nabi Muhammad, dan Nasara, orang Nasrani, fauqal ladzina kafaru, di atas orang-orang yang mereka kafir denganmu. Di atas orang-orang yang mereka kafir denganmu. Mereka yang kafir denganmu itu adalah Yahudi. Ya'lunahum, mereka mengungguli. Ya'luna, mereka mengungguli. Siapa mereka? Orang Islam dan orang Nasrani. Hum, akan mereka. Mereka siapa? Yahudi, dengan hujjah dan pedang. Nah, dengan hujjah dan pedang sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Summa ilayya marji'ukum, kemudian kepada sayalah tempat kembali kalian. Kepada sayalah tempat kembali kalian. Fa'ahkumu bainakum, maka aku akan mengadili sesama kalian. Fima, dalam perkara-perkara, kuntum, yang adalah kalian, fihi, pada perkara tersebut, takhtalifun, kalian beda pendapat dari urusan agama. Nah, dari urusan agama. Kalian mengatakan Isa anak Allah. Kalian mengatakan Isa Allah yang menjelma ke bumi. Nah, umat Islam mengatakan Nabi Isa abduhu wa rasuluh. Siapa yang benar? Nanti Allah yang ngadili. Siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau yang mengatakan Uzair anak Allah,
umat Nabi Muhammad mengatakan Uzair Nabiullah. Siapa yang benar nanti diadili di akhirat. Kalau yang mengatakan Maulid Rasul, takkan ada pengadilan. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan menyentuh kemaluan batal wudu. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak batal wudu. Nanti diadili di akhirat siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi kalau salah pun mereka dapat pahala satu. Tapi bagi kita bersikap lebih hati-hati. Cari jalan aman. Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum azaban shadidan fid dunya. Adapun orang-orang yang mereka kafir, maka aku akan mengazab mereka dengan azab yang dahsyat. Adzaban shadida, azab yang keras di dunia. Bil qatli, dengan dibunuh. Wasabyi, ditawan. Wal jizyati, kena pajak. Wal akhirati, dan diazab pula di akhirat. Bin nari, dengan neraka. Wa ma lahum min nasirin, tidak ada bagi mereka dari orang-orang yang menolong. Mani'ina min, orang-orang yang mencegah darinya azab. Ya, akan ada orang-orang yang mencegah mereka dari azab. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat, adapun orang-orang yang mereka beriman dan mereka beramal soleh, fayuwaffihim, maka Allah akan menyempurnakan kepada mereka. Yuwaffihim, Allah menyempurnakan kepada mereka ujurahum, pahala-pahala mereka. Di sini ada dua qiraat, ada menggunakan ya. Kalau ya, fayuwaffihim, fa'ilnya kembali kepada Allah. Huwallahu fayuwaffi, huwallahu him. Kemudian juga qiraat nun, panuwaffihim, langsung mutakalim, kami sempurnakan kepada mereka pahala-pahala mereka. Wallahu la yuhibbudz zalimin, Allah tidak mencintai orang-orang zalim. Yuhibbu itu maknanya cinta. Cinta berarti bergantung kepada hati. Bergantung kepada hati, maka perlu ditakwil. Kenapa perlu ditakwil? Karena Allah tidak terdiri pada jisim. Allah tidak punya hati. Kalau Allah punya hati, Allah serupa dengan makhluk. Ada sabah. Makhluk punya hati, Allah punya hati. Berarti ada kemiripan, sama-sama punya hati. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Oleh sebab itu ditafsirkanlah Allah tidak mencintai orang zalim, maknanya yu'aqibuhum, Allah menyiksa mereka. Itu sebabnya ditafsirkan begitu. Itu ditakwil namanya. Ruwiyah, diriwayatkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala arsala ilaihi, telah mengirim ya Allah kepadanya Nabi Isa sahabatan akan awan. Farafa'athu, maka mengangkat ia awan akannya Nabi Isa. Fata'allaqat bihi ummuh, maka bergantung dengannya Nabi Isa oleh bundanya. Wabakat, dan menangis ia ibu. Kenapa Nabi Isa diangkat ke langit, dipegang oleh ibunya, nangis Sayyidatina Maryam itu. Qala laha, berkatalah Nabi Isa kepada ibu, innal qiyamata tajma'una, sesungguhnya kiamat akan kumpulkan kita. Berapa lama perpisahan ibu tu? Kiamat nanti yang mengumpulkan kita. Ini diriwayatkan ketika anaknya berangkat ke pondok, ibunya nangis.
Menteri baru lah. Kan ada yang gagal mondok gara-gara ibunya nggak mau bisa. Nah, ini cerita ini pengobatnya ini. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Ibunya pegang anakku. Apa jawaban anak? Sabar wahai ibu, kiamat kumpulkan kita. Jauh lagi. Wa kana zalika, dan adalah kejadian itu di malam Qadar. Di bulan Ramadan, di malam Qadar, di Baitul Maqdis. Walahu, bagi Nabi Isa waktu itu usia salasuna sana, 33 tahun. Wa asyad umuhu ba'da, hidup ibu beliau setelah beliau diangkat ke langit 6 tahun. Wa rawasyaikhani, meriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim akan sebuah hadis yang berbunyi, annahu, sesungguhnya Nabi Isa yanzilu, akan turun ia, qurbas sa'a, dekat-dekat kiamat. Wa yahkumu bi syariati nabiyina, beliau akan menghukum nanti dengan syariat Nabi kita. Syariat Nabi kita. Di mana Nabi Isa belajar syariat Nabi Muhammad? Menurut satu riwayat, Nabi Isa akan turun ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ziarah di situ. Kemudian Nabi Muhammad keluar dari makam mengajarkan syariat kepada Nabi Isa. Ada yang mengatakan tidak, ziarah kepada Nabi Muhammad, Allah langsung ilhamkan isi hati Nabi Isa dengan seluruh pengetahuan syariat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqtulud dajjal, nanti Nabi Isa akan bunuh Dajjal. Hanya dengan pandangan mata beliau langsung kebakar Dajjal. Kemudian bunuh babi. Ini kalian makan, kalian bilang boleh makan babi. Saya bilang dalam Injil enggak boleh makan babi, tapi mereka robah kitab Injil. Dikasih hutan dikit. Tidak boleh makan babi, itu dalam kitab Injil. Tambah dia hutan, babi hutan. Kalau babi ternak boleh, tinggal tambah hutan aja dikit. Babi hutan enggak boleh. Tapi orang-orang, ada orang Kristen itu, dia pesan sama orang buru babi, justru babi hutan itu pula yang diambil. Orang pergi buru, dia buru juga. Ada babi dibunuh oleh anjing, nanti dia ambil. Itu dah sepakat tuh, baik menurut Quran maupun menurut Injil. Injil asli dan Injil palsu, itu babi hutan haram. Menurut Injil baru, babi ternak enggak haram, karena sudah ditambah kalimat hutan. 6. Dan memecahkan salib, di palang-palang salib dipecahkan. Wa yada'ul jizyata, dan menghapuskan perpajakan. Kalau ada bahasa penghapuskan perpajakan, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang menghapuskannya adalah Nabi Isa alaihissalam. Kalau begitu jangan mengkhayal pajak dihapuskan sekarang, sabar ajalah bayar pajak. Dalam hadis Muslim, annahu yamkusu sab'a sinin, Nabi Isa itu nanti tinggal 7 tahun, turun ke bawah, kemudian 7 tahun baru beliau meninggal dunia. Dalam sebuah hadis pada Imam Abu At-Tayalisi, arba'ina sana, 40 tahun, wa yutawfa, dan beliau meninggal, wa yusalla alaihi, dan disolatkan di atasnya Nabi Isa. Itu dalam hadis Sunan Abi Dawud. Usia beliau 40 tahun lalu meninggal dunia, lalu disolati di atasnya, artinya ikut syariat Nabi Muhammad, dan dikuburkan di satu tempat kosong di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, bagaimana cara mensinkronkan hadis ini? Dalam Sahih Muslim 7 tahun, dalam Sunan Abi Daud 40 tahun. Cara mensinkronnya adalah fayahtamilu annal murada, maka bisa saja yang dimaksudkan adalah majmu' lubthihi fil ardi, gabungan menetapnya Nabi Isa fil ardi, di muka bumi, qabla raf'i, sebelum dibangkit 33 tahun, dan setelah dibangkit 7 tahun, genaplah dia 40 tahun. Itu maksud daripada jam'ud dalilain, menggabungkan dua dalil. Kan jauh jaraknya itu. Sahih Muslim 7 tahun lah tinggalnya Nabi Isa setelah turun ke bumi. Sunan Abi Daud 40 tahun. Mana yang benar? Kedua-duanya hadis Nabi. Oh, pakai hadis yang sahih lah, hadis Muslim yang benar. Antum kira hadis Abi Daud itu enggak hadis? Nah, sebelum kita memilih salah satu dua hadis, solusi pertama bukan mentarjih, bukan memilih, tapi jam'u bainad dalilain, menggabungkan dua dalil. Bagaimana cara penggabungannya? Maksud hadis dalam Sunan Abi Daud, Nabi Isa tinggal di muka bumi 40 tahun, maksudnya gabungannya, gabungan sebelum bangkit dan setelah dibangkit. Dzalikal mazkuru min amri Isa natsluhu alaika minal ayat. Demikian sesuatu yang disebutkan dari cerita Nabi Isa alaihissalam, kami bacakan akannya, natsluhu, kami bacakan akannya, naqussuhu, kami kisahkan akannya kisah, alaika, di atasmu wahai Muhammad, minal ayat, daripada hal keadaan cerita, termasuk daripada tanda-tanda. Minal ayat itu untuk hal, dari hal. Keadaan cerita itu termasuk dari tanda-tanda. Fi natsluhu, hal dari ha yang ada pada kalimat natsluhu. Hal minal ayat itu irabnya untuk hal dari ha yang ada pada kalimat natsluhu. Amilnya pada demikian, amilu fi dzalik, man makna isyarah. Amilnya pada demikian adalah man, makna pada isim isyarah. Wa dzikril hakim, dan zikril hakim, zikir yang hakim. Apa arti hakim? Muhkim, zikir yang memberikan hukum. Maksudnya adalah Al-Quran, termasuk daripada Al-Quran. Titik. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa, sya'nahul ghariba, keadaannya Nabi Isa yang aneh, keadaannya Nabi Isa yang ajib di sisi Allah, bagi Allah, itu sama dengan perumpamaan Nabi Adam. Kasa'ni, sama dengan keadaannya Nabi Adam. Di segi mana samanya? Fi khalqihi, di segi menciptakannya Nabi Adam, min ghairi abin, dari tanpa bapa. Nabi Isa itu tanpa bapa, Nabi Adam tanpa bapa dan tanpa ibu. Dan itu termasuk tasbihil gharib bil aghrab, menyerupakan perkara yang aneh dengan yang sangat aneh. Dia hanya bertanya tentang bagaimana itu bisa Nabi Isa lahir tanpa ayah. Ya, masalah Nabi Isa sama dengan Nabi Adam.
Itu menyerupakan perkara yang aneh yang lebih aneh lagi. Nabi Adam justru lebih aneh lagi. Liyakuna aqta'an lil khasmi. Kenapa diserupakan dengan Nabi Adam? Supaya ada ia penyerupaan itu menuntaskan bagi pertengkaran, bagi perdebatan, wa auqa'u fi nafsi, dan lebih meyakinkan di dalam hati. Nabi Adam aja nggak ada apa-apa, nggak ada ibu, masa Allah ciptakan Nabi Isa dengan ada ibu tanpa ayah? Aneh. Yang tanpa ayah tanpa ibu aja nggak aneh, Allah mampu, apalagi yang hanya tanpa ayah doang. Khalaqahu min turab. Allah menciptakan akannya, artinya Nabi Adam. Qalabahu, Allah merubah wujud akannya Nabi Adam dari tanah. Nah, maka bukan cipta juga situ, karena cipta itu dari nol. Sementara Nabi Adam bukan dari nol, dari bahan baku tanah. Maka ditafsirkanlah khalaqa itu qalabahu. Allah rubah wujud akannya Nabi Adam yang asalnya dulu tanah. Qala lahu, summa qala lahu, kemudian Allah berkata kepada tanah itu, kun basaran, jadilah kamu manusia. Wahai tanah liat yang sudah dibentuk, jadilah kamu manusia. Fayakun, maka jadi ia manusia. Fakana, maka jadi ia manusia. Wa kadzalika Isa, begitu juga Nabi Isa. Qala lahu kun, berkata Allah kepada Nabi Isa, jadilah kamu min ghairi abin, dari tanpa perlu ayah. Fakana, maka jadi ya. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Tuhanmu. Al-haqqu itu i'rabnya mubtada, min rabbik itu khobar mubtada. Al-haqqu min rabbik itu khobar mubtada yang dibuang. Artinya amru Isa. Apa takdirnya? Amru Isa. Amru Isa al-haqqu min rabbik. Urusan Nabi Isa itu benar dari Tuhanmu. Cerita Nabi Isa itu benar dari Tuhanmu, bukan bohongan, bukan rekayasa, bukan khurafat. Fala takum minal mumtarin, maka jangan termasuk kamu wahai Muhammad dari orang-orang mumtarin, ai syakina fi, orang-orang yang ragu tentang kisah itu. Jangan terbesit keraguan sedikit pun di dalam hati tentang kebenaran kisah Nabi Isa alaihissalam. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum. Maka siapa saja yang membantah ia akan kamu, hajjaka jadalaka, siapa saja yang membantah ia akan kamu dari orang-orang Nasrani. Nasoro jamakna pada Nasrani, fihi tentang Isa Nabi, tentang Isa putra Sayyidatina Maryam, mim ba'di ma, dari setelah ma, sesuatu yang datang kepadamu. Apa sesuatu yang datang kepadamu itu? Minal ilmi, dari ilmu. Min bayaniyah, daripada ma, artinya dari setelah pengetahuan yang datang kepadamu. Bi amrihi, dengan ceritanya Nabi Isa. Kalau ada yang bantah, enggak begitu tuh, enggak benar. Kalau enggak benar, bilang sama mereka, fakul, katakan kepada mereka orang Nasrani itu, ta'alau, kesinilah.
ta'alau ayo ke sini, nad'u abna'ana, kami akan panggil putra-putra kami, wa abna'akum, putra-putra kalian, wa nisa'ana, istri-istri kami, wa nisa'akum, istri-istri kalian, wa anfusana, diri-diri kami, wa anfusakum, diri-diri kalian, panajma'uhum, maka kita kumpulkan mereka, kumpulkan sebuah tempat di tanah lapang yang luas, summa nabtahil, kemudian kita melakukan mubahala. Apa artinya mubahala? Natadarra'u fid du'a, kita akan sungguh-sungguh dalam berdoa, kita akan merengek-rengek di dalam berdoa. Panajal, maka kita akan jadikan laknat Allah kepada orang-orang bohong. Bagaimana cara melakukan mubahala tersebut? Bi annaqulu, dan bahwa kita katakan setelah kita ngumpul semuanya, Allahumma ya Allah, il'an, kutuklah al-kadhiba, orang yang berbohong, orang yang berdusta, fi sya'ni Isa, tentang cerita tentang keadaan Isa. Wa qad da'a, sungguh telah memanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wafda Najran.